Wa may yassara muhsanin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang mau memudahkan urusan saudaranya, maka nanti Allah akan mudahkan urusannya di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang mau menutup aib saudaranya, maka nanti Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu mau juga menolong sesama manusia. Mendoakan orang-orang muslim yang lain, mendoakan orang-orang mukmin yang lain, itu adalah bentuk kepedulian. Betapa banyak kita kemudian berdoa hanya untuk diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri, tapi tidak pernah mendoakan orang-orang di sekitar kita. Rasulullah SAW bersabda bahwa doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuan dia, maka itu adalah doa yang mustajabah. Saat dia berdoa kepada Allah tentang permohonan kebaikan kepada saudaranya tanpa sepengetahuan dia, maka malaikat yang ada di sampingnya lalu kemudian menyatakan amin, dan kamu juga akan dapat seperti yang kamu minta itu. Inilah luar biasanya bahwa ternyata kepedulian secara teologis tanpa sepengetahuan saudara kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas bahwa amal yang utama itu adalah punya manfaat yang banyak pada orang lain. Seberapa manfaat diri kita kepada orang lain itu mempengaruhi nilai utama amal yang kita lakukan, sehingga kita tidak menjadi orang yang baik atau soleh secara pribadi. Oleh karena itu, di antara hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Sedikit menegaskan kembali tentang bahasan ini, saya ambil dari kitabnya Imam Al-Ghazali di Mukashafatul Qulubnya itu. Beliau bercerita tentang seorang ahli ibadah dulu, namanya Abu bin Hisam. Abu Hisam ini rajin sekali sholat tahajud, rajin sekali sholat malam. Lalu suatu saat dia pada waktu mau berwudu di malam hari itu untuk melaksanakan sholat malam, di tempat dia berwudu dekat bi'rnya, di dekat sumur, kemudian melihat makhluk Allah, melihat malaikat. Ketika ditanya, siapa Anda? Aku adalah malaikat. Lalu kemudian ada sedikit kebanggaan dari Abu Hisam ini rupa-rupanya Allah mengutus malaikat kepada dia gitu kan. Lalu bertanya, apa tujuan Anda ada di sini? Lalu malaikat itu menjawab, saya ingin mencatat hamba-hamba Allah yang betul-betul mencintai Allah gitu. Nah, rupa-rupanya Abu Hisam ini kemudian merasa yakin bahwa dirinya termasuk di antara hamba-hamba Allah yang ada dalam catatan malaikat itu, bahwa dia adalah orang yang termasuk golongan hamba Allah yang mencintai Allah. Ternyata di catatan malaikat itu kemudian tidak ada gitu, tidak ada.
tahu bahwa catatan dia tidak ada di dalam catatan orang-orang yang mencintai Allah, lalu kemudian dia menangis, sedih, lalu kemudian sambil tersungkur, lalu kemudian bertanya, kira-kira gerangan apa kemudian dirinya tidak tercatat sebagai hamba Allah yang mencintai Allah. Lalu kemudian malaikat itu menjawab, karena dia merasa bahwa setiap malam sudah sholat gitu kan. Kemudian malaikat itu menjawab, Allah melarang aku untuk mencatat kamu sebagai hamba Allah yang mencintai aku. Betul kamu itu salat malam, tetapi kemudian ketika kamu salat malam lalu kamu merasa menjadi orang paling baik, lalu kamu kemudian pamer-pamerkan kepada setiap orang bahwa kamu itu bangun tengah malam, lalu kemudian kamu merasa bangga, merasa ujub diri dengan apa yang kamu lakukan. Padahal di sekitar kamu ada orang yang sakit, ada orang yang kelaparan, kamu tidak pernah pedulikan itu. Maka Allah melarang aku mencatat engkau sebagai orang yang mencintai Allah. Sadar dengan apa yang disampaikan itu, lalu kemudian Abu Hisam ini kemudian merubah pola hidupnya, bahwa ternyata ketika mau menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dan termasuk golongan hamba Allah yang mencintai Allah itu tidak hanya untuk baik pada dirinya sendiri, tapi juga harus peduli terhadap keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, itu menjadi penting. Tidak hanya menjadi soleh secara pribadi, tetapi pedulilah terhadap keadaan-keadaan di sekitar kita. Termasuk diantaranya adalah saudara kita, famili kita, kerabat kita, bahkan tetangga kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, ternyata juga wisdom keagamaan itu, aturan-aturan, kebijakan-kebijakan dalam agama itu luar biasa, yang berbicara tentang kepedulian itu. Saat kemudian kita sedikit mengupas dari kepribadian Rasulullah SAW yang merupakan uswah yang sempurna itu, salah satu bagian penting dari Rasulullah SAW itu adalah punya kecerdasan emosi. Nah, salah satu ciri kecerdasan emosional Rasulullah itu adalah beliau begitu sangat peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada hadis qudsi riwayat Imam Muslim itu yang luar biasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukum seorang hamba itu karena ternyata selama di dunia dia tidak mau bertemu dengan Allah. Dia tidak mau bertemu dengan Allah. Nah, ketika kemudian ditanya bagaimana kemudian dia tidak bertemu padahal dia sudah menghadap Allah terus, maka kemudian di hadis itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala itu ada di orang-orang yang dekat-dekat orang sakit itu, ada di sana. Ada orang yang lapar, ada orang yang haus. Kamu tidak mau peduli dan tidak mau menemui itu. Itu diantara teguran Allah kepada hamba yang kemudian tidak punya kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan kita perhatikan hadis yang juga di Al-Arba'innya An-Nawawiyah itu, ada diantaranya adalah man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang kemudian mau mengentaskan kesulitan saudara mukmin yang lain, maka nanti Allah akan entaskan kesulitannya nanti di hari kiamat. Wa may yassara muhsanin ala yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang mau memudahkan urusan saudaranya, maka nanti Allah akan mudahkan urusannya di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang mau menutup aib saudaranya, maka nanti Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu mau juga menolong sesama manusia. Nah, ini diantara hadis-hadis Rasulullah SAW, wisdom keagamaan kita yang luar biasa, bahwa ternyata kepedulian kita kepada orang lain itu juga cukup menentukan sebagai sebuah amal utama.
Bahkan bisa jadi ketika kita bangga dan ujub pada soleh pribadi kita, tidak akan tercatat sebagai seorang hamba manakala kemudian kita tidak punya kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita atau lingkungan di sekitar kita. Bahkan luar biasanya, kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita tidak hanya secara akhlak, kebaikan-kebaikan, secara teologis pun, kepedulian kita secara teologis pun ternyata luar biasa. Apa kepedulian teologis itu? Adalah kepedulian kita untuk mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia. Itu adalah bagian dari kepedulian kita secara teologis. Ya, kita mendoakan saudara-saudara kita doakan tetangga kita doakan orang-orang yang mungkin sedang bermusuhan pada kita, mendoakan orang-orang lain, mendoakan orang-orang muslim yang lain, mendoakan orang-orang mukmin yang lain. Itu adalah bentuk kepedulian. Betapa banyak kita kemudian berdoa hanya untuk diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri, tapi tidak pernah mendoakan orang-orang di sekitar kita. Hatta dalam urusan mendoakan saudara kita itu juga dilihat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkam kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal amin walaka bimisli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuan dia, maka itu adalah doa yang mustajabah. Saat dia berdoa kepada Allah tentang permohonan kebaikan kepada saudaranya tanpa sepengetahuan dia, maka malaikat yang ada di sampingnya lalu kemudian menyatakan amin, dan kamu juga akan dapat seperti yang kamu minta itu. Inilah luar biasanya bahwa ternyata kepedulian secara teologis tanpa sepengetahuan saudara kita doakan dia luar biasa. Karena kita peduli. Bukankah kadang-kadang kita menjadi orang yang ego, hanya berdoa pada diri kita dan keluarga tanpa kemudian pernah mendoakan yang lain. Padahal luar biasanya doa yang kita panjatkan kepada saudara kita, untuk saudara kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan-kebaikan yang kita mohonkan itu punya nilai luar biasa sebagai orang yang peduli terhadap keadaan orang lain. Bukankah kita mungkin melihat saudara-saudara kita bermasalah, punya masalah urusan keluarga, punya kekurangan ekonomi, mungkin paling tidak ketika kita tidak bisa membantu dia, kita doakan juga secara khusus. Itu adalah bentuk kepedulian yang luar biasa. Dan bukankah kemudian di dalam ajaran agama kita yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, itu walaupun mungkin secara material kita tidak bisa bantu, tidak bisa kita tolong, tapi paling tidak kita bisa mendoakan saudara kita ini secara spesifik karena kita punya kepedulian secara teologis bahkan kepada saudara kita ini. Ada beberapa alasan kemudian kenapa kemudian doa bidhahril ghaib itu tanpa sepengetahuan saudara kita itu mustajabah. Pertama adalah karena diamini oleh malaikat, diamini oleh para malaikat. Itu doa yang mustajabah. Karena di antara doa itu akan terkabul adalah ketika seorang memohon dan meminta dirinya bebas dari yang namanya harta yang haram. Dalam satu riwayat disebutkan ada yang berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, tapi kemudian Allah tegur, kamu makanannya haram, minuman kamu haram, pakaian kamu haram, dan sebagainya itu disebutkan. Nah, para malaikat itu tidak itu, sehingga kemudian kenapa mustajabah? Karena doa bidhahril ghaib ini betul-betul kemudian diamini oleh para malaikat. Yang kedua, karena memang doa bidhahril ghaib ini tanpa sepengetahuan yang kita doakan itu adalah sangat kecil kemungkinan riya, karena memang ikhlas dan kita tidak usah kasih tahu engkau doa akibatnya, tidak perlu, sudah cukup kita doakan, Allah mencatat dan mengetahui itu. Maka Syekh Al-Munawi dalam Faidul Qadirnya itu menyatakan kenapa doa bidhahril ghaib itu begitu sangat mustajabah, li'anna du'a asyir aqrabu ilal ikhlas wa ab'ad minar riya. Karena doanya orang yang tanpa sepengetahuan orangnya itu adalah
doa yang kemudian dekat sekali dengan keikhlasan dan jauh dari riya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika suatu saat sukses, berhasil, jangan kemudian melupakan orang. Barangkali kesuksesan kita itu atas doa-doa orang yang tidak kita tahu. Karena dia baik tapi dia tidak ngasih tahu, padahal dia yang mendoakan terus. Maka berbuat baik sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Selalulah berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Dan bentuk sekali lagi bagian dari kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita adalah doakan juga orang lain. Doakan. Jangan cuma berdoa untuk diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kemudian untuk selanjutnya, kajiannya yang terakhir pada kesempatan kali ini, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu mencatat, menulis di dalam kitab beliau bahwa keutamaan amal seseorang itu didasarkan juga kepada situasi yang menyertainya. Jadi didasarkan kepada situasi yang menyertainya. Di antara bentuk amal yang utama yang ditunjukkan oleh nas di dalam Quran maupun hadis itu, bahwa amal tertentu itu dipengaruhi oleh situasi yang mengikutinya, sehingga kemudian situasi yang mengikutinya itu akan menambah nilai pahala menjadi berlipat ganda, tergantung kepada situasi dan keadaannya. Situasi yang menyertai amal itu lalu beliau bagi dua, yaitu kondisi atau situasi khusus, lalu kemudian situasi atau kondisi yang umum. Pada kesempatan ini kita akan kaji tentang persoalan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau menulis dalam kitab beliau bahwa yang pertama, situasi khusus kenapa kemudian amal seseorang itu menjadi amal yang utama adalah karena orang itu melakukan amal secara berkesinambungan pada diri hamba itu. Dan itu kemudian beliau bagi tiga bentuk amal yang berkesinambungan itu, beliau bagi tiga lagi. Yang pertama adalah hamba ini atau orang ini melakukan amal itu digabungkan beberapa amal baik sepanjang hidup seseorang itu. Beliau mengambil dalil di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, Quran surat Al-Baqarah 177 ini beliau sebutkan bahwa apabila seseorang melakukan amal itu keseluruhannya seperti di dalam ayat ini, maka itu lebih utama daripada melakukan sebagiannya saja sepanjang hidupnya. Di sini disebutkan bahwa kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat,
dan orang-orang yang menepati janji apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ini menyatakan bahwa sepanjang masa orang ini menggabungkan itu semuanya, tidak sebagiannya. Jadi dia beriman pada Allah, kepada hari akhir, dan semua dilakukan seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah 177 ini. Lalu kemudian juga beliau mengambil dalil dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khasiina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidina furujahum wal hafidat wal dzakirina Allah katsira wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Beliau sebutkan juga bahwa semua itu harus dilakukan. Orang ini kemudian akan menjadi orang yang punya, tergolong orang yang melakukan amal utama, karena semuanya dilakukan secara berkesinambungan dan itu berlangsung terus. Sungguh laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan dirinya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan kepadanya ampunan dan pahala yang besar. Itu Quran surat Al-Ahzab 35. Itu berkesinambungan dan semuanya digabung, dilakukan pada seorang hamba sepanjang hayatnya, maka itu bisa menjadi amalan yang utama. Kemudian yang kedua, beliau sebutkan bahwa menggabungkan dan melakukan berbagai macam kebaikan dalam satu waktu. Menggabungkan kebaikan dalam satu waktu, itu luar biasa. Ini dicontohkan kepada sahabat kita, umatnya Nabi Muhammad yang pertama kali masuk surga itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, menggabungkan beberapa amal dalam satu waktu, maka itu adalah amalan yang utama, dan itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili kemudian memberikan contoh adalah kepada riwayat ketika suatu saat Rasulullah SAW bertanya, man asbaha minkum al-yaum sha'iman, qala Abu Bakar ana, wa man tabi'a minkum al-yaum janazah, qala Abu Bakar ana, faman at'ama minkumul yauma miskinan, qala Abu Bakar ana. Lalu kemudian bertanya lagi Rasulullah, faman ada minkumul yauma maridan, qala Abu Bakar ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fimri'im illa dakhalal jannah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang hari ini puasa? Lalu kemudian Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini kemudian mengantar jenazah? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini kemudian memberikan makan pada orang miskin? Saya ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Maka kemudian menyatakan bahwa Rasulullah menyatakan tidaklah amal-amal kebaikan itu berkumpul pada seseorang kecuali dia akan masuk surga. Jadi amalan yang utama itu adalah dilakukan oleh seseorang itu dalam satu waktu, itu dia banyak melakukan kebaikan. Kira-kira dalam hari ini, ya, hari ini dia melakukan banyak kebaikan, terkumpul banyak kebaikan, maka itu adalah amal utama. Dan ternyata kalau kita lihat, amal-amal itu adalah amal-amal yang sosial, yang luar biasa. Nah, amal itu menjadi utama
karena situasi yang menyertainya. Situasi yang menyertainya secara khusus itu diantaranya adalah ketika dia kemudian mampu melakukan amal dalam satu waktu itu, berbarengan dalam hari itu melakukan banyak kebaikan. Nah, mindset berpikir baik ini sebenarnya ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Itu ada bab tentang babu fi bayani kasrat turukil khair, ya. Banyaknya jalan menuju kebaikan. Beliau sebutkan ada 22 hadis di Riyadhus Shalihin itu. Kalau Syekh Samsudin itu menulis kitab kecil Kaifa takunu milyoniran bil hasanat, bagaimana menjadi jutawan dalam kebaikan. Itu ada 90 tuntunan yang bisa dilakukan. Paling tidak ketika Imam An-Nawawi menulis tentang banyaknya jalan kebaikan-kebaikan yang selalu dipikir oleh seorang hamba untuk berbuat baik, beliau kemudian di kitab Riyadhus Shalihinnya itu bab tentang anjuran berbuat banyak kebaikan atau jalan-jalan kebaikan itu, beliau sebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun kebaikan yang kamu lakukan, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha tahu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, itu dalam Quran surat Al-Baqarah 197. Apapun kebaikan yang kamu lakukan, Allah tahu. Juga di dalam Quran surat Al-Zalzalah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Allah itu melihat setiap kebaikan, walaupun itu kebaikan kecil sekali, sangat kecil, Allah akan catat, Allah akan perhitungkan itu, sehingga semangat berbuat kebaikan itu luar biasa setiap hari. Di dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 15, man amila salihan fali nafsi, siapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya sendiri. Lalu kemudian Imam An-Nawawi juga di Riyadhus Shalihinnya itu ada bab tentang anjuran bersegera dalam melakukan kebaikan, jangan menunda-nunda melakukan kebaikan. Ada bab fil mubadarati ilal khairat, ya. Jadi bab selalu segera untuk melakukan kebaikan dan tidak perlu ditunda-tunda kalau mau melakukan kebaikan. Maka beliau kemudian menulis ayat-ayat Allah sebagai pemberi motivasi dan penyemangat, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Quran surat Al-Baqarah 148. Juga di dalam ayat yang lain disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi bersegera. Di dalam hadis juga ada perintah untuk bersegera, itu badiru bil a'mali shalih, segeralah untuk berbuat kebaikan. Nah, ini semua sebenarnya jamaah sekalian memberikan semangat kepada kita untuk menjadi orang-orang yang kemudian pikirannya setiap hari itu adalah berbuat baik, menyatukan banyak kebaikan dalam satu hari, menyatukan banyak amal dalam satu hari, itu adalah termasuk amalan yang utama. Tadi Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu memberikan contoh gabungan dari amal ini adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq itu adalah termasuk umatnya Nabi Muhammad yang pertama kali akan masuk surga. Ini contoh bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah umatnya Nabi Muhammad yang pertama kali akan masuk surga, sudah pernah melakukan menggabungkan amal dalam satu hari itu beberapa amal. Nah, kalau mindset berpikirnya kita seperti itu, setiap hari adalah berpikir berbuat baik, maka termasuk hamba Allah yang kemudian melakukan amal yang utama. Dan tadi Rasulullah SAW sudah menyebutkan, apabila berkumpul satu amalan pada seseorang dalam satu waktu itu satu hari, maka tidak ada balasan kecuali dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, situasi secara khusus yang beliau sebutkan adalah melakukan amal ibadah yang sama jenisnya. Ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, barang siapa yang menginfakkan sepasang sesuatu di jalan Allah, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Jadi berbuat baik itu kalau bisa melakukan amal itu adalah yang
sepasang, artinya komplit, lengkap. Maka bahasa saya itu kalau memberi sesuatu itu, kalau bisa kasih sarung, baju dengan sarungnya, kopiahnya lengkap, itu bagus. Bukan cuma sarungnya saja atau bajunya saja. Jadi sepasang, berbuat sesuatu yang kemudian sepasang itu jadi lengkap. Dan ini ternyata ada riwayat juga yang ada kaitannya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah karena beliau itu kemudian melakukan amal yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah memberi sesuatu secara utuh, sepasang. Saya bacakan hadisnya. Man anfaqa zawjain fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, ada khair. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu an bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma'ala man du'iya min tilkal abwab min darurah fal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Qala na'am wa arju antakuna minhum. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa orang yang memberikan infak itu zaujain fisabilillah, jadi sepasang. Jadi ada yang mengartikan kalau salat ini dengan salat ini, jadi puasa ini dengan puasa ini. Kalau dia kemudian memberikan sesuatu, menginfakkan sesuatu itu sepasang, jadi komplit di jalan Allah, maka nanti dia akan dipanggil oleh Allah dari pintu-pintu surga. Rasulullah SAW melanjutkan, siapa yang kemudian ahli salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Siapa yang kemudian ahli jihad, akan dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang ahli puasa, akan dipanggil dari pintu rayyan. Siapa yang ahli sedekah, maka nanti akan dipanggil dari pintu sedekah. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah orang yang kemudian akan dipanggil dari pintu-pintu itu semuanya? Maka Rasulullah menjawab, ya. Dan aku berharap salah satu di antaranya adalah engkau ya Abu Bakar. Kenapa? Karena ketika dia menginfakkan sesuatu, dia komplit, sepasang. Ini mungkin pemikiran kita Bapak dan Ibu, nanti di Ramadan ini kalau memang kita ingin memberikan sesuatu pada seseorang, kalau bisa komplit. Jadi bahasa kita itu baju sarungnya dengan kopiahnya sekalian kalau bisa ya. Jadi berikan yang kira-kira utuh ya, utuh kepada seseorang. Dan itu adalah bentuk diantara amal yang utama. Nah, itu situasi khusus ya, situasi khusus yang kemudian bisa menjadi amal utama. Lalu bagaimana situasi umum yang akan bisa memberikan orang itu punya nilai amalan yang utama? Beliau Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili kemudian menyebutkan ada 3 juga situasi umum yang kemudian bisa memberikan bentuk amalan yang utama kepada seseorang. Pertama adalah dia melakukan amal saat manusia sudah rusak dan timbulnya fitnah di mana-mana. Jadi ketika dia kemudian melakukan amal di mana orang sudah pada rusak, sudah tidak pernah mengerjakan dan sebagainya, lalu kemudian fitnah di mana-mana, nah orang ini melakukan amal itu, tetap istiqomah melakukan amal itu menjadi amal yang utama karena situasi yang kemudian menyertai amalan itu. Yang kedua adalah ketika seseorang melaksanakan amal di saat waktu-waktu yang lalai, saat waktu-waktu yang begitu sangat tidak diperhitungkan orang. Di antaranya adalah di sini disebutkan, beliau berikan contoh saat maghrib ke isya. Maghrib dan isya itu kan waktu yang ya orang tidak terlalu melihat sesuatu yang penting. Tapi dia kemudian, dia misalnya
melakukan intidhar sholat, menunggu waktu sholat berikutnya. Maghrib dan isya itu waktu yang melalaikan sebenarnya, tidak terlalu penting. Tapi ada orang yang kemudian di saat itu adalah waktu yang lalai santai, lalu orang ini kemudian menunggu sholat dari maghrib ke isya. Itu menjadi amalan yang utama. Lalu kemudian beliau contohkan lagi saat mau ke pasar. Orang kalau mau ke pasar itu kan tidak terlalu mikir apa-apa, itu santai aja. Tapi orang yang kemudian mau masuk pasar lalu berzikir kepada Allah, yang zikir yang sudah pernah saya sampaikan itu, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar, ini kok sempat-sempatnya berzikir mau masuk pasar. Itu amalan utama. Saat ada waktu, kesempatan yang lalai, lalu kemudian dia gunakan itu. Kemudian saat ada tamu, bapak dan ibu mungkin sibuk dengan amalan-amalan sunnah, tapi karena ada tamu, disibukkan oleh tamu dalam menghormati tamu itu amalan yang utama. Jangan kemudian kita karena sudah terbiasa lalu ditinggalkan tamunya, diremehkan, jangan. Jadi saat kita melakukan satu amal yang itu adalah hal-hal yang remeh sebenarnya, hal-hal yang remeh-temeh, tapi kita lakukan, maka itu bisa menjadi amalan yang utama. Kenapa? Beliau sebutkan adalah karena beramal ibadah saat itu lebih tidak diketahui oleh manusia dan menyembunyikannya serta merahasiakan amal sunnah lebih utama daripada melakukannya dengan terang-terangan. Karena sifatnya memang tidak terlalu terang-terangan gitu kan. Lalu kemudian karena saat itu adalah saat yang lebih berat sebenarnya untuk melakukan ibadah, karena pada saat itu adalah termasuk waktu-waktu yang dilalaikan. Nah, kemudian yang terakhir beliau sebutkan situasi umum yang membuat sesuatu amal itu menjadi amal yang utama adalah saat kaum muslimin sangat membutuhkan beberapa amal ibadah, sementara kemaslahatan agama dan dunia mereka tidak akan terwujud kecuali dengan ibadah tersebut. Contoh, jadi beliau memberikan contoh misalnya nasihat dengan ngasih makan. Ada orang yang lapar, lalu kemudian dia juga butuh nasihat. Maka saat kita berhadapan dengan orang itu, jangan nasihati dulu, kasih makan itu lebih utama daripada memberikan ceramah. Jadi kasih makan dulu, baru kemudian dinasihati. Jadi melakukan amal, pilihan-pilihan amal, lalu kemudian cari yang utama itu adalah saat dia betul-betul membutuhkan. Yang dibutuhkan oleh saudara kita ini, itu yang utama yang kita berikan. Jangan kemudian dengan cuma nasihat saja. Kalau dia butuh makan, berikan kemudian makan. Nah, ini beberapa contoh amal yang kemudian beliau sebutkan. Misalnya lagi diberikan contoh, misalnya kalau orang-orangnya sudah pada pinter, maka yang utama adalah mengamalkan. Ya. Jadi kalau orang-orangnya jamaahnya sudah pada pinter-pinter, maka yang lebih utama adalah mengamalkan. Tapi kalau jamaahnya banyak yang tidak tahu, maka menyampaikan ilmu itu adalah lebih utama. Ini contoh bahwa amal yang kita lakukan itu adalah didasarkan kepada penyerta situasi keadaan yang kita lakukan. Jadi kalau di rumah kita sudah pada pinter-pinter, ya tidak usah banyak nyampaikan, sudah contoh mengamalkan saja. Tapi kalau di rumah kita atau di RT kita banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak paham, maka lebih utama menyampaikan pesan-pesan agama itu. Jangan kemudian kita beri contoh lalu kemudian mereka tidak paham juga melakukan. Itu salah. Jadi ini contoh bahwa amal itu bisa menjadi utama disesuaikan dengan situasi umum yang menyertainya. Di saat misalnya dalam contoh ini adalah saat kita berada dalam situasi antara orang yang berilmu atau dengan orang yang beramal. Itulah kajian tentang
keutamaan-keutamaan amal yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, bagian dari kita yang insya Allah sudah ada beberapa kajian bahasan tentang amal utama ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selama pertemuan-pertemuan ini bisa memberikan manfaat, sehingga nanti kita bisa memilih mana amalan yang utama yang bisa kita lakukan di saat kita memiliki waktu yang sangat terbatas. Kita tidak bisa melakukan banyak amal, kita tidak bisa kemudian menyebarkan banyak amal kepada setiap orang dengan keterbatasan waktu itu. Maka pilihlah waktu-waktu, tempat-tempat, atau hal-hal yang kemudian membuat kita melakukan amal itu merupakan amal utama. Jauh lebih penting mengilmui, lalu kemudian memahami ilmu itu, lalu kita amalkan, daripada kemudian kita semangat beramal tapi tidak didasarkan kepada ilmu. Maka tentu kita akan menjadi orang yang rugi dengan keterbatasan waktu yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan waktu yang diberikan Allah kepada kita ini mudah-mudahan bisa bertemu dengan Ramadan, sehingga nanti kita bisa melaksanakan amal dengan sebaik-baiknya. Pesan yang disampaikan juga di beberapa tempat saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Syekh Salman Al-Audah itu, beliau menyatakan, asumsikan, anggaplah ini adalah Ramadan terakhir. Kalau kita berasumsi, beranggapan bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita, maka kita akan mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah, karena nilai Ramadan ini luar biasa. Anggap itu terakhir, sehingga persembahan kita kepada Allah dalam waktu melakukan ibadah itu betul-betul yang terbaik yang kita lakukan kepada Allah. Lalu pesan dari Syekh Saleh Al-Munajjid itu, Syekh Saleh Al-Munajjid itu berpesan juga tentang masalah Ramadan ini adalah, jangan sampai di akhir Ramadan, di pertengahan atau akhir Ramadan, jangan sampai menjadi orang yang menyesal karena terlalu banyak waktu yang terbuang karena kefuturan kita atau kemalasan kita pada saat memasuki bulan Ramadan atau pada saat ada di waktu-waktu Ramadan. Dan yang terakhir pesan dari Syekh Aid Al-Qarni itu, beliau menyatakan, ketuklah, yakinilah, lakukan puasa Ramadan itu sehingga kemudian kamu seolah-olah yakin bahwa kamu sudah berada di pintu Ar-Rayyan itu, karena sudah melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan puasa itu dengan baik dan benar sesuai apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan dan bisa melaksanakan dengan penuh kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.